Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu Kualang, diletakkan di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya seperti belum makan. Apa kabar semuanya? Saya Kaifa halu? How are you today? Santri Mau'izul Amin luar biasa memberikan ucapan always love Ustadz Abdul Somad. Jawabannya me too. I love you forever until Jannah. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka kita akan bersama dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para guru-guru saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kalau tuan beli sepatu dibeli di Sungai Buluh, kalau saya sebutkan satu persatu bisa sampai waktu subuh. Oleh sebab itu mudah-mudahan para kiai, para guru memaafkan Al-Fakir Abdul Somad insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki AMSH. Loh, tadi katanya nggak mau disebutkan, ini kok Ustaz sebut? Ada tulisannya. Ketua Yayasan sekaligus pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Mau'izul Amin Al-Islam. Ketika saya di Mesir dari tahun 1998 sampai tahun 2022, ada senior sahabat kakak kelas saya, beliau angkatan 96, beliau adalah Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, hadir bersama kita. Mudah-mudahan para kiai kita dipanjangkan umur, ilmu mereka barokahnya melimpah ke kita semua insyaallah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah kebaikan untuk kami, pendengaran kami, penglihatan kami yang kami pakai hari ini untuk tabligh akbar menjadi nilai amal soleh ya Allah. Ini di depan saya ada kamera, lambaikan semua tangannya ke kamera. Dah cukup, jangan lama-lama, nanti ketiaknya basah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan sakit kaki, jangan dipakai membersihkan laman. Mendengar pujian Romo Raden Kiai Haji Muhammad Amin Rifki, saya merasa terbang ke awan. Oh, lambung saya dipuji, hampir hidung saya sebesar terowongan Mina. Itu adalah ungkapan kesenangan hati beliau. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Kalau kamu tidak sanggup membalas, doakan. Saya hanya mampu mendoakan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jazakumullahu khairal jazaa. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Kalau tuan pergi ke Mekah, bawa jugalah sang calon. Sudah lama saya tausiah, baru inilah melepas balon. Bolak-balik tausiah. Dari mulai ujung Aceh, Pulau Sabang sampai ke Papua Barat di Sorong, belum pernah melepas balon.
Tapi di pesantren Mau'izul Amin, amazing, luar biasa. Pertanyaannya, balon tadi jatuhnya kemana? Insya Allah balon itu jatuh ke tempat anak-anak yang sedang main. Mereka pun ikut berbahagia, insya Allah. Mama, dapat balon, senang. Balonnya dari mana? Tertulis Mau'izul Amin. Idkhulus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Kami nggak senang hari ini Pak Ustaz. Kami mau dengar tausiah tapi kami kepanasan. Aku juga. Tapi Ustaz kan pakai tenda. Memang pakai tenda, tapi mataharinya masih miring. Ustaz Somad enak di atas, kami di bawah nggak ada karpetnya. Ustaz di atas pakai karpet. Kau sangka aku enak di atas? Karpetnya basah. Kena hujan. Terkadang kita selalu melihat orang lain dapat nikmat, kata dia enak. Sama seperti orang yang sedang membajak sawah di tepi tol. Apa kata orang yang sedang membajak sawah? Oh, enaknya jadi orang kaya, naik mobil mewah. Padahal yang di dalam mobil nangis. Kenapa? Kredit belum lunas. Apa kata orang yang ada di dalam mobil yang mewah di jalan tol melesat? Apa kata dia? Enaknya jadi petani. Istrinya datang bawa rantang nasi siang jam 12. Duduk bersama anak, makan lahap. Yummy. Jadi sebenarnya nikmat itu adalah mensyukuri apa yang kita miliki. Betul? Seperti lagu nikmati alfat adanya. Ustaz Somad mentang-mentang tadi naik mobil mewah, bukan punya saya. Mentang-mentang mobilnya mahal, Ustaz naik ke atas melambai. Kalau nanti di dalam dibilang sombong, kacanya nggak dibuka, hitam 100%, nggak mau nyapa orang. Apa nih Ustaz Somad katanya mengajarkan kita mesti rendah hati menyapa orang. Itu tadi makanya dibuka katanya, kami naik ke atas. Baru beli mobil mewah, begitu buka nggak tahu cara nutupnya. Hujan, banjir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita ini insya Allah kebersamaan yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat suci kitab Allah. Apakah kita hari ini sudah berkumpul? Sudah. Apakah ada yang membaca ayat suci kitab Allah? Ada. Qorinya luar biasa. Juara di Makkah biasa, juara di Madinah biasa, juara di Maroko biasa. Tapi qori kita tadi juara di Amsterdam. Amsterdam, Leiden, Belanda yang menjajah kita 350 tahun. Ternyata di sana ada musabaqah tilawatil Quran. Begitu pahlawan bangsa kita berteriak Allahu Akbar, Belanda pun pulang pontang-panting ke Amsterdam. Yang tinggal di negeri kita tinggal satu, terong Belanda. Hari ini kita bertemu dengan qori yang menang, juara. Mudah-mudahan saudara kita di Belanda dapat hidayah masuk Islam semuanya. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yang akan mengajar mereka belajar Islam. Rukun salat ada 13, belajar akidah, wujud qidam baqa, mukhalafatul awadisi, wujud qidam baqa, mukhalafatul awadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Yang akan mengajar Islam ke Amsterdam adalah santri alumni Pondok Pesantren Mau'izul Amin. Kenapa? Karena mereka di sini diajarkan belajar bahasa asing. Dulu saya ketika di Maroko
disuruh belajar bahasa Perancis, mengundurkan diri. Saya ngadap ke rektor, "Assalamualaikum Pak Rektor." "Waalaikumsalam. Saya merasa bahasa Perancis ini nggak perlu dipelajari karena di Indonesia nggak berlaku. Lebih baik lancar bahasa Madura daripada bahasa Perancis." Kalau bisa bahasa Madura, tentu harga sate bisa turun. Saya sampai hari ini bahasa Madura cuma bisa 2. Pertama pas ketemu saya, yang kedua pas mau pulang matur sekelangkong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia akan selamat dari tipu daya mereka. Belajar bahasa Arab wajib. Kenapa? Karena kita baca Al-Quran pakai bahasa Arab, sholat pakai bahasa. Belum pernah saya lihat ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi ta'ala for you oh my God. Nggak ada. Kita berdoa sholat tetap pakai bahasa Arab. Kalau ada orang bahasa asing sholat, maka sholatnya batal. Begitu diajarkan dalam fikih mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana mereka belajar fikih dari mulai kitab yang kecil, matan Abi Suja', matan Takrib, kurang paham naik ke atas Fathul Qarib, naik lagi ke atas Kifayatul Akhyar. Setelah itu mereka membaca kitab I'anatul Talibin, mereka baca kitab yang lebih besar Al-Majmu' Syarah Mu'azzab, mereka baca kitab Mahalli, mereka baca kitab Qalyubi wa Umairah. Setelah matang mazhab Syafi'inya, barulah mereka belajar fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Al-Auza'i, fikih Sufyan Al-Thawri, fikih Imam Ibnu Abi Layla, fikih Sufyan Ibnu Uyainah. Di mana mereka belajar? Di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Di mana mereka belajar? Belajar Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah. Supaya apa? Supaya mereka matang dalam bidang fikih. Tapi kunci semuanya adalah bahasa Arab. Tapi kalau cuma bisa bahasa Arab, cuma bisa baca kitab. Menjelaskannya bagaimana? Akan ada di antara anak-anak kita ini yang akan menerjemahkan ceramah Ustadz Abdul Somad pakai bahasa Mandarin, insya Allah. Sekarang kalau Abdul Somad ngomong ceramah bahasa Indonesia, yang ngerti orang Malaysia, yang ngerti orang Brunei Darussalam, yang nggak ngerti orang Singapura. Tapi kalau bahasa yang dikuasai, di antara anak-anak kita belajar bahasa Mandarin, nanti dia terjemahkan ceramah Abdul Somad sehingga semua orang Mandarin paham. Oh, ayah kencong-kencong lah, cincai lah, kamsia. Lalu kemudian mereka pun menjelaskan, andai mereka tidak mendapat hidayah karena belum, paling tidak dia tidak akan membenci, tidak terprovokasi. Begitulah pentingnya bahasa. Siapa yang memahami bahasa, maka insya Allah dia akan selamat. Makanya ada satu hadis membingungkan, laisa mim birrim asyamum fim safar. Banyak sekali huruf mimnya. Laisa mim birrim asyamum fim safar. Padahal bahasa Arabnya laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah perbuatan baik berpuasa saat safar musafir. Ternyata Nabi ngomong bahasa himyar ketika dia ketemu dengan orang-orang himyar. Mohon maaf, Abdul Somad tidak menguasai bahasa asing, tidak menguasai bahasa saudaraku di Pulau Madura. Yang dia pakai adalah bahasa persatuan dari Sabang sampai Papua, bahasa Indonesia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama adalah penguasaan kitab kuning dan pesantren Mau'izul Amin Al-Islami. Tamat dari sini insya Allah menguasai kitab kuning.
Saudaraku dimanapun berada, selamatkan anak-anak kita. Jangan sampai tidak bisa baca kitab. Anda ingin belajar baca kitab cepat, hanya 6 bulan saja. Daftarkan segera ke pesantren Mau'izul Amin Al-Islam. Itu Ustaz tadi ngomong apa? Endorse. Mau ditaruh di mana? Dipotong videonya, dimasukkan ke Instagram. Supaya apa? Supaya semuanya tahu. Tapi Ustaz ceramahnya kan di pesantren. Memang ceramahnya di pesantren, tapi direkam. Hebatnya pesantren ini, yang pakai jilbab bukan cuma santrinya, kameranya pun pakai jilbab. Memang betul-betul Islami. Jadi kalau saudara saya tadi Raden K. Haji Muhammad Amin Rifki mengatakan bahwa Pulau Madura 100% Muslim, bukan cuman manusianya, kameranya pun Islam juga. Adapun yang ini masih belum mualaf lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sekarang akidah anak-anak, benderanya boleh turun. Sekarang akidah anak-anak kita dirusak oleh liberal, betul? Sekuler, betul? Komunis, betul? Ateis, betul? Datang lagi kelompok yang lama-lama bangkit lagi sekarang. Apa dia? Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, fitnah khalqil Quran, bermacam-macam. Kalau zaman dulu kiai bisa berkata, jangan baca kitab ini, jangan baca kitab ini, jangan belajar sama ini, jangan dengar ceramah ini. Zaman sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena mereka menyampaikan ceramahnya tidak di kamar, tidak di pesantren, tidak di mimbar. Mereka ngomongnya di mana? www.youtube.com. Pemikiran-pemikiran ini masuk ke dalam kamar anak kita, masuk ke dalam kantong anak kita. Tidak ada cara jalan untuk menyelamatkannya kecuali memperkuat akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ada aliran yang mengatakan bahwa Tuhan pernah ada, tapi dulu. Sekarang Tuhan sudah mati. Nama orangnya Nietzsche dari Jerman. Apa kata dia? Tuhan pernah ada, tapi sekarang sudah mati. Bagi orang yang bingung, tidak belajar, ngamuk, marah-marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah marah menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya Marah Nasional Mengatasi Masalah. Lalu bagaimana cara membantahnya? Cukup dengan satu kata, maka terbantahlah Nietzsche. Kata apa yang bisa membantah? Dari sifat 20 Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifat Allah diantaranya, kalau dia memang betul Tuhan, kalau dia memang betul Allah, dia tidak akan mati. Wujud, qidam, baqa. Baqa, kekal abadi. Berarti kalau mati bukan Tuhan. Kalau mati berarti masa iya hantu mati? Iya Pak Ustadz, hantu itu kan berasal dari jin. Jin bisa mati apa enggak? Bisa. Kenapa mati? Karena dia punya nyawa. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Semua akan berakhir. Yang tidak berakhir itu hanya dua. Yang pertama Allah, yang kedua hubungan kita.
Ustadz Somad hubungan kita bilang nggak berakhir. Tausiah Ustadz Somad kan cuma 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Memang tausiahnya akan berakhir. Tapi kalau Abdul Somad pulang ke Riau selesai dari sini, semua yang hadir ini tetap mendoakan Abdul Somad. Doa mereka tidak banyak-banyak, hanya satu saja, matikan Abdul Somad husnul khotimah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keinginan orang beriman. Hartanya banyak, ilmunya banyak, jabatannya tinggi, tak ada maknanya kalau mati su'ul khatimah. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, fikihnya bermazhab syafi'i. Bagaimana dengan akhlaknya, budi pekertinya, akhlakul karimahnya? Dia adalah tasawuf sunni yang disusun secara indah oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, lengkap cantik dengan dalil-dalilnya, dituliskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa ikan duyung. Sudah lama saya berceramah, baru inilah dikasih payung. Mudah-mudahan saudaraku yang memberi payung diberikan, kalau sudah menikah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau sudah menikah anaknya soleh dan solehah. Tapi tolong setiap beberapa menit diganti. Enggak apa-apa. Ini namanya latihan di padang mahsyar. Panas apa enggak panas? Panas. Tapi nanti di padang mahsyar akan ada yang menaung. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan atap tenda yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung. Hari ini ada yang bernaung di bawah atap kubah masjid, tapi sampai masanya kubah masjid ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal innil, pada saat itu gunung-gunung akan tercabut seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, cukur, letakkan ke telapak tangan, hembus. Kalau ada orang kaya yang sombong, ada pejabat yang angkuh, jangan marah. Ambil bulu kambing, bacakan wa takunul jibalu kal ihnil maut. Siapa yang kaya, siapa yang gagah perkasa akan hancur berkeping dan mati. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulani, 2 orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berteman karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Jadikanlah kami siang ini semuanya bersaudara karena Engkau ya Allah. Saudaraku yang hari ini merasa kepanasan, sabar, karena tausiah ini tidak akan lama, berakhir tepat jam 11 karena dimulai jam 10. Ustaz kok tahu? Jam tanganku kan hidup. Untuk apa anak saya di pesantren? Lebih baik anak saya di rumah. Ada orang yang berpikir demikian? Banyak. Ngapain anak saya di pesantren? Anakmu masuk kelas jam 8 pagi, betul? Jam 12 siang dia pulang. Ketika dia pulang dari sekolahnya, dia cabut, dia main ke mall. Mall nggak ada Pak Ustadz, dia main ke semak-semak sama pacarnya. Apakah bisa ibu menjaga anak ibu? Apakah bisa bapak menjaga anak bapak? Tidak ada yang mampu menjaga anaknya. Tapi di pesantren dia dijaga. Kalau bahasa kampung saya, 24 hours, 24 jam dia akan terjaga, terpelihara. Lihatlah anak-anakku yang perempuan, jilbabnya panjang. Ada satu yang enggak berjilbab. Oh mohon maaf, kameramen. Jilbabnya panjang. Bahkan ada sebagian anak-anakku yang wajahnya tidak ingin terlihat, yang terlihat hanya matanya saja. Kenapa? Dia sedang menjaga
yang tidak mahram. Kalau ada perempuan yang pakai cadar, dia bukan sok cantik. Kalau ada perempuan yang menutup kepalanya, dia bukan orang yang tidak open minded, berpikiran terbuka. Kalau ada yang memakai hijab, mereka bukan orang gurun. Karena aslinya orang gurun zaman jahiliyah tidak pakai baju. Jadi kalau ada orang menuduh orang pakai hijab orang gurun, ini adalah orang bodoh yang tidak membaca sejarah. Betul. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengejek hijab, mengejek cadar, maka mereka sudah mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengejek Nabi, berarti dikhawatirkan murtad. Karena di antara yang merusak keimanan dua sendi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nanti kalau anak saya pesantren paling-paling jadi kiai, anak saya nanti kalau pesantren paling-paling jadi ustad. Saya nggak mau anak saya jadi ustad nanti kurus kayak Ustadz Somad. Saya duduk di samping Pak Polisi. Apa kata Pak Polisi? Ustadz Somad, saya alumni pesantren Bata-Bata. Betul, ada pesantren Bata-Bata. Alumni pesantren bisa jadi polisi. Kira-kira mana yang lebih efektif berdakwah? Ustadz apa polisi? Bingung adik-adik. Mau jawab ustadz nanti ditangkap polisi, mau jawab polisi nanti ustadznya merajuk. Oke, kita kasih contoh. Ustadz Somad pulang ceramah jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk. Somad, kau mau masuk surga? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang ngasih tisu guru kita masuk surga dengan tisu-tisunya. Syukran, Kiai. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ustadz Somad pulang jam 12 malam, ketemu sama orang mabuk, sakau, pakai narkoba. Dia ngejek, Somad. Lalu Ustadz Somad ceramah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Dia bukan takut, dia ketawa. Bayangkan kalau yang jam 12 malam itu adalah polisi yang alumni pesantren Bata-Bata. Ketemu sama orang mabuk ngejek, pesantren, ikut mabuk bersamaku. Pak polisi nggak marah, cukup dia cabut pistolnya. Apa ngomongnya? Langsung mabuknya hilang. Kira-kira efektif mana? Ceramah pakai ceramah, tausiah pakai khutbah, pakai tabligh akbar, atau pakai kekuasaan? Pakai kekuasaan. Alumni pesantren bisa jadi bupati? Bisa. Alumni pesantren bisa jadi gubernur? Bisa. Paling tidak jadi istri bupati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang paling tinggi jabatan adalah gubernur, yang paling tinggi jabatan adalah bupati, salah. Karena bupati dan gubernur takut kepada istri. Maka yang paling tinggi jabatan adalah kalian bukan perempuan biasa. Kalian adalah perempuan yang luar biasa. Jaga kehormatan kalian anak-anakku. Ibu-ibu yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan anaknya pesantren, anak kamu di pesantren? Enggak. Kenapa enggak di pesantren? Masih TK. Anakmu di pesantren? Enggak. Kenapa enggak di pesantren? Anakku mau hidup bebas. Rambut diciptakan Allah. Untuk apa kalau tidak dilihat manusia? Semakin terbuka, semakin modern. Kalau prinsipnya semakin terbuka, semakin modern, maka yang paling modern adalah bukan kata saya. Jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan yang saya sampaikan ini, semakin semangatlah hendaknya kita memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Dulu ketika terjadi pergolakan Partai Komunis Indonesia (PKI), siapa yang paling banyak diserang? Pesantren. Siapa yang paling banyak dibunuh? Kiai. Kenapa?
Karena mereka tahu yang bisa melawan aliran-aliran yang kafir, yang menjauhkan dari agama Allah, hanyalah benteng terakhirnya adalah pondok pesantren. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di pondok pesantren. Inilah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ke kanan ibu-ibu, ke kiri bapak-bapak, ke depan campur ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, naik ke atas. Masya Allah, paling atas santri-santri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, orang berilmu paling tinggi. Siapa yang nggak percaya, lihatlah. Hilang. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah nyanyian mereka ketika mereka nanti hamil 5 bulan. Allahumma salli ala sayyidina. Anaknya di dalam tenang, suaminya yang lagi kerja tenang, suasana di rumah tenang. Kenapa tenang? Karena turun barokah dari sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang ibu-ibu hamil nyanyiannya. Datang suaminya dari belakang. Hancur dunia persilatan. Tidak ada jalan lain kecuali memasukkan anak ke pesantren. Anak saya tidak mau masuk pesantren, Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau masuk pesantren itu nanti nakal. Anaknya sebelum masuk pesantren udah nakal duluan. Betul? Anak saya SMP, Pak Ustadz. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Cuman 5, guys. Pesantren, nahwu, sorof, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, mustalah hadis, rijalul hadis, ikhtilaful hadis, tafsir, arud qawafi, tajwid. Jadi kalau ada orang meremehkan ke pesantren, ente di sekolah di mana? Pesantren. Ente pelajarannya berapa? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kami nanti kusebutkan kau pingsan. Jadi cari anakmu yang paling cerdas, IQ-nya paling tinggi, paling smart, paling pintar, masukkan ke pesantren, maka dia akan menjadi Imam Al-Bukhari. Dia akan menjadi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia akan menjadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia akan menjadi Imam An-Nawawi. Bukan anak yang bandel, nakal, nanti dia tersinggung. Dimasukkan ke pesantren, lari. Akhirnya dikatakan pesantren itu bodoh. Sebelum anakmu masuk udah bodoh duluan. Begitu melihat pelajarannya makin enggak, insya Allah. Karena didoakan bibarokati kiai yang soleh-soleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, akhlaknya
Imam Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya tarekat Mu'tabarah Jatman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang menyelamatkan bangsa kita insya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah di pondok pesantren Mau'izul Amin Al-Islam. Tidak ada lagi alasan orang untuk menolak, tidak mau memasukkan anak ke pesantren. Bapak ibu mau anaknya kaya, S1, S2 dan S3, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi sakau, mabuk, LGBT, murtad, na'udzubillah. Kita ingin anak-anak kita ini selamat dunia akhirat. Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah harapan kita semuanya. Maka insya Allah anak-anak kita ini semua yang hadir ini anak-anaknya soleh dan solihah. Tapi saya belum punya anak Pak Ustaz. Umurmu sudah berapa? 50 tahun. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah. Mudah-mudahan didekatkan jodoh. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa'anzilhu. Kalau jodoh kami masih di langit, turunkan ya Allah. Pas jodohnya turun, dia mati. Allahumma in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau jodoh kami masih tertanam di tanah, naikkan ke atas ya Allah. Pas jodohnya naik ke atas, dia pingsan. Berarti belum berjodoh. Kalau jodoh takkan kemana. So sweet. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana pengertian hadis ahsadun nas lil alim ahluhu wa jiranuhu? Orang yang paling dengki terhadap orang berilmu adalah keluarganya dan jirannya. Siapakah orang yang paling berilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keluarganya yang membencinya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Siapakah tetangganya yang membencinya? Hammazim masya'in binamim. Mereka yang selalu adu domba, namimah. Jadi memang sudah karakter orang berilmu akan dibenci sebagian keluarga, tidak semuanya, akan dibenci oleh sebagian tetangga, sahabat, kawan. Kalau engkau belum dibenci oleh sebagian keluarga, belum dimusuhi oleh teman, maka sesungguhnya buahnya belum matang. Biasanya buah duren, buah mangga itu dilempar orang ketika sudah matang atau masih putih. Ketika dia sudah agak menguning, sudah baunya harum semerbak, itu baru dilempar orang. Jadi nanti kalau adik-adik sudah ada yang lempar, itu berarti sudah mau tamat pondok, sudah hafal Quran, sudah hatam kitab kuning. Maka insya Allah kita kuat menghadapinya, karena selevel Nabi Muhammad SAW pun tidak semuanya sayang, pasti ada pembencinya. Kita diselamatkan karena selalu berdoa, wa min syarri hasidin idza hasad. Bagaimana hukumnya membaca bacaan sholawat di waktu tengah malam menggunakan pengeras suara sehingga mengganggu orang lain? Maka RT RW, Bapak Kades Kadus membuat peraturan setempat. Kalau jam 10 malam, maka mikrofonnya pakai mic dalam. Kalau jam sekian, kebetulan di Pulau Madura azan subuhnya jam 4, 1 jam sebelum azan subuh jam 3 sudah tarhim dan baca Quran membangunkan orang. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila. Awak dia pun terbangun.
Karena ada orang besok yang mau ke sawah, ada yang mau bekerja, maka ini kesepakatan. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah sepakat untuk suatu kesesatan. Untuk memutuskan suatu perkara jangan kelahi. Wa amruhum syura bainahum. Memutuskan perkara berdasarkan musyawarah, supaya kita jangan sampai kelahi masalah jam-jam penting. Ustadz, bagaimana hukumnya orang tua membiarkan anaknya bodoh dan tidak dipondokkan ke pesantren? Saya ini Pak Ustadz, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab, saya bodoh, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ada orang tua berprinsip seperti ini. Ingat, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wahai kepala rumah tangga, wahai bapak-bapak. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih, kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anakmu. Anak-anak ini punya 5 hak terhadap bapak. Bapak-bapak, anakmu punya 5 hak. Yang pertama, makan. Anak-anak sudah dikasih makan? Belum. Yang kedua, pakaian. Anak-anak sudah dikasih pakaian? Yang ketiga, tempat tinggal. Anak-anak sudah dikasih tempat tinggal? Yang keempat, pendidikan. Ayyu'allimahu idza balagha, memberikan pendidikan yang layak. Kita tak sanggup mendidik mereka baca kitab tahfiz Quran bahasa asing, masukkan ke pesantren Mau'izul Amin Al-Islami sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ya, iklannya setiap 15 menit sekali mesti ada iklan. Yang ke-5, perhatian. Anaknya pulang bawa kertas. Papa, ayah, ini nilaiku tinggi, nilaimu tinggi. Ayahnya main game online. Ya udah, pergi sana. Dia perlu diperhatikan, dia perlu direspon. Aku sekarang sudah hafal 5 juz, ayah. Wow! Menyenangkan hatinya. Nanti ayah belikan hadiah ya. Hadiahnya apa? Rahasia. Besok-besok dia datang bawa kardus besar. Begitu dibuka, kardus kecil. Dibuka, kotak kecil. Pas lihat lagi, cuman pena. Anaknya berkata, yang kulihat bukan hadiahnya, tapi siapa yang memberikannya. Luar biasa. Memang buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Pak Ustadz, ada orang ahli ibadah tapi pelit. Seorang wali Allah, bukan wali band, bukan wali kelas, bukan wali murid, wali. Kalau dia bakhil, dicabut kewaliannya. Di antara ciri wali adalah saha, dermawan. Makanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, di antara sifat beliau adalah dermawan. Insya Allah anak-anak di pesantren memiliki sifat dermawan, karena mereka selalu bersama satu kamar, berbagi kasur, berbagi makanan. Kedermawanan ini diasah dari kecil. Dia tidak akan egois, insya Allah. Sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, insya Allah anak-anak pesantren tidak akan sombong. Kenapa? Mau anak pejabat, mau anak orang kaya, tetap ngantri. Kami dulu waktu di pondok ngantri, buka puasa, azan maghrib, ngantri panjang. Begitu sampai dekat mau ngambil nasi, azan isya. Maka angkuh sombongnya hilang, karena di pondok pesantren dia diajarkan menjadi masyarakat yang egaliter, berteman tidak pilih-pilih kawan, dia bersama dengan anak petani, dengan siapapun. Nah, ini penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ada orang pendosa namun dia murah hati dan suka sodakoh. Lebih baik mana Pak Ustadz? Dua-duanya nggak baik. Yang baik, yang sopan tapi nggak sholat, dia juga orangnya takabur. Kenapa? Karena kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Yang baik adalah orang yang dermawan,
dan dia tetap sholat dan puasa. Orang yang sholat dan puasa tapi bakhil, sombong, angkuh, dia terjebak pada ritual ibadah. Dua-dua manusia ini mesti diperbaiki dengan dakwah. Mudah-mudahan mereka tersentuh dan mati dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Amin. Ustaz, mana yang lebih berharga dan lebih baik? Punya anak alim, soleh, dibandingkan anak yang kaya raya tapi tidak berilmu. Karena dia tidak berilmu, uangnya banyak, dia hambur-hamburkan, dia berzina, maaf, dia makan haram, dia ikut kontes ini, kontes itu hanya untuk memperturutkan hawa nafsu. Tapi kalau dia berilmu, walaupun tidak kaya, maka dia akan mengamalkan ilmunya, dia mengajar, dia berdakwah. Tapi yang kita inginkan dua-duanya dapat, anaknya kaya, berilmu dan beriman seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Insyaallah santri-santri kita ini adalah anak-anak yang sekarang sudah berilmu, beriman, tamat pesantren, dia bisnis, dia usaha, dia akan menjadi kaya raya, dia menyelamatkan umat dan bangsanya dari kekafiran dan kekufuran, insyaallah. Kok nggak habis-habis ya? Ustadz, saya santri putra Mau'izul Amin, punya cita-cita sangat tinggi, akan tetapi orang tua saya disuruh berhenti belajar pesantren, malah disuruh jadi TKI ke Malaysia. Bagaimana menurut pandangan Ustadz terkait ini? Yang mau dicari ke Malaysia, ke Saudi Arabia itu kan uang. Dimanapun uang itu ada. Iya Pak Ustadz, tapi kalau di luar negeri banyak. Laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, gunung di sana, emas di sini, apakah cukup? Latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan meminta satu lembah lagi, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah dia berkata cukup. Jadi mau merantau ke planet Mars. Si Anu kemarin di mana dia? Keluar dari pondok, merantau ke Hong Kong? Enggak. Merantau ke Taiwan? Enggak. Merantau ke Kuala Lumpur? Enggak. Merantaunya kemana? Ke planet Venus bersama UFO. Tidak akan pernah cukup. Tetaplah belajar di pondok. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau engkau fakir, kau akan dicukupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sekolah di pesantren sampai hari ini tidak kaya raya, tapi juga tidak fakir miskin dan du'afa. Insyaallah hidup ini yang penting cukup, makan cukup, minum cukup, pakaian cukup, semuanya dicukupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal ghina kathratal arab. Orang yang kaya bukan karena banyak hartanya, wa innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu adalah merasa cukup. Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka engkau adalah orang yang paling kaya. Ternyata orang kaya juga tidak mau berzakat karena dia merasa masih kurang. Pak, Bapak nggak bayar zakat. Saya masih kurang, rumah masih kredit, mobil masih kredit, semua yang kredit, piringnya kredit, embernya kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah cuma satu. Siapa? Istri. Pak Ustadz, terakhir Ustadz, saya seorang awam, aku juga. Bagaimana cara terbaik untuk menikahkan seorang perempuan yang orang tuanya ada di luar negeri? Apakah menggunakan sigat tahkim atau wali hakim atau taukilul wali? Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya wali dengan urutannya. Wali yang paling kuat namanya wali mujbir. Yang pertama ayah, yang kedua kakek. Di bawah itu urutan wali adalah abang kakak laki-laki, adik laki-laki, kemudian paman, adik ayah, abang ayah laki-laki, adik ayah laki-laki. Ikuti urutan-urutan wali. Ketika wali itu jauh, lalu kemudian dia lewat jarak qasar salat 89 km, maka jatuhlah urutan wali kepada urutan wali berikutnya sesuai dengan urutan tadi. Ayah turun, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Kalau semua walinya nggak ada sama sekali,
barulah ke wali hakim. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Loh, kok bisa ada orang nggak punya wali? Mu'allaf, perempuan masuk Islam, nggak ada walinya. Bapaknya nggak bisa jadi wali karena tidak Islam. Syarat menjadi wali adalah muslim. Kok bisa ada perempuan nggak punya wali? Kita pulang ke rumah, tiba-tiba di depan rumah ada kardus. Begitu dibuka disangka paket, rupanya ada anak bayi. Didaftarkan buat kartu nama, namanya binti kardus. Siapa walinya waktu nikah? Maka walinya adalah Pak Kua. Fasultanu waliyun man la waliya laha. Tapi jangan hanya karena ingin nikah bapaknya nggak setuju lalu lari minta ke Pak Kua. Kalau Pak Kuanya amanah, tidak otomatis menjadi wali hakim, tapi dia pasti memakai urutan tartibul aulia, urutan wali-wali. Itu semua dipelajari di pondok pesantren, belajar fikih mazhab Syafi'i. Insyaallah selamatlah kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita siang ini pertemuan yang mendatangkan barakah, yang menurunkan rahmat, diselamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi soleh dan solihah, negeri kita negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.